some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to go out with that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabar pada pagi hari ini? Apakah sehat semua atau ada yang sakit atau ada yang nggak berangkat ke kelas? Angkat semua Pak. Udah pada makan semua apa belum anak-anak? Sudah Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau kayak gini kan kita untuk keseriusan belajar pada pagi ini bisa menikmati pikiran kita jadi fresh, enak. Nah, kita kembali untuk pelajaran pada materi hari ini. Ya, sebelum kita lakukan pembelajaran untuk pagi hari ini, mari ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Doa mulai. Doa Selesai. Terima kasih untuk ketua kelas untuk lancarnya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, ada yang tahu kita pagi hari ini untuk pembelajaran tentang apa? Belum Pak. Belum? Oh ya. Baik, di sini kita belajar tentang Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Ada yang tahu sebelumnya untuk Nabi Muhammad itu nabi yang keberapa? Pak. Baik, siapa namanya dulu? David. David, ya. Nabi yang keberapa? Nabi yang ke-25. Baik, tepat sekali. Kita belajar yang pertama judulnya yaitu ya. Tadi keberapa? 25 Pak. Nabi yang ke 25. Baik, kita lanjutkan untuk materi pada hari ini. Nabi Muhammad merupakan nabi yang ke-25, nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan agama dan akidah nabi-nabi sebelumnya. Rasulullah Muhammad SAW merupakan rahmat bagi alam semesta. Ketinggian akhlaknya, budi pekertinya, dan kemuliaan sebagai imam menganggap malam kelahiran tidak kalah mulianya dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar. Nah, sebelum dilanjutkan kepada teman-teman, ada yang paham apa itu malam Lailatul Qadar? Ya Pak. Baik, siapa namanya tadi? David. David lagi, silakan. Yaitu bulan Rabiul Awal, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Baik, tepat sekali Mas David. Kita kasih nilai nanti Mas David ya. Ya Pak. Nah, sebagai penerima wahyu Al-Quran, Rasul yang dipercaya mengembang dan menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia. Demikian mulianya Rasulullah SAW hingga dalam hadis qudsi diungkapkan qala Allah Ta'ala li Adam wa Muhammadan ma khalaqtaka. Jika tidak karena Muhammad, aku tidak diciptakan engkau wahai Adam. Dan dalam riwayat lain dikatakan jika tidak karena Muhammad, aku tidak diciptakan alam semesta ini. Nabi Muhammad. Oh, ini ketemu lagi kita pada soal perkataan hari ini. Ada yang tahu kelahiran Nabi Muhammad itu tanggal berapa? Pak. Oh, siapa lagi tuh? David lagi Pak. Ya, tanggal berapa Itu David? tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Ya, kelahiran
Indonesia menyebut bulan kelahiran Nabi tersebut dengan sebutan bulan Maulid, yang pada bulan kemarin itu kita sudah memperingatinya, yaitu dengan banyak sekali acara ya. Harus sadar dan kembali merapatkan barisan, meningkatkan ketakwaan dan merealisasikannya dalam realitas kehidupan sehingga menjadi nyata apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasulullah sebagai rahmat bagi alam ini. Rahmat yang sudah sepatutnya kita syukuri dengan cara memperbanyak baca sholawat dan menyenangkan kaum fakir miskin dengan bersedekah. Bahkan keberadaan rahmat itu diwajibkan kita selaku umat untuk menyambut dengan gembira. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka tunjukkan. Apa yang dimaksud dengan rahmat dalam ayat atas, apakah bentuk rahmat itu? Pendapat mengenal hal ini, namun dalam ulumul Quran digunakan bahwa menafsirkan ayat dengan ayat Al-Quran yang lain merupakan bentuk penafsiran yang paling kuat. Sebelum kita lanjut pada materi hari ini, mari kita serap lagi dalam hati kita ataupun dalam diri kita, apakah kita sudah mahabbatur Rasul? Ada yang tahu apa itu dengan kata-kata itu? Ada yang sudah pernah mendengarkan anak-anak? Mahabbatur Rasul, yaitu kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita melakukan hal itu dengan cintanya kita kepada Nabi Muhammad, yaitu kita harus dengan melakukan apa anak-anak? Sunnahnya, yaitu dengan cara puasa dan yang lain-lainnya. Kan banyak sunnah-sunnah yang dilakukan kita dalam kehidupan sehari-hari, sholat sunnah yang lainnya. Adapun yang paling bagus yaitu dalam sholat awabin, itu 6 rakaat itu bagus. Hal pertama yang harus ada dalam perayaan sebagai bukti kegembiraan umat muslim atas kelahiran Rasulullah adalah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah sekaligus pedoman hidup bagi umat manusia. Hal yang kedua yang tidak boleh terlewatkan adalah bercerita tentang Rasulullah yang penuh keteladanan, teladan bagi pemuda, bagi pedagang, bagi seorang suami, bagi seorang pemimpin, dan tidak juga bagi segenap umat. Ya, jika kita merasa gembira dan akan kedatangan Rasulullah itu pertanda kita mencintainya. Biasanya orang yang cinta akan selalu berharap berjumpa dengan yang dicinta, sebagai layaknya pemuda yang baru merasa gandrung dengan kekasihnya. Ada yang paham? Ingin selalu bertemu walaupun hanya dalam mimpi. Yo, cinta-cintanya sama saya ini. Meskipun kegembiraan dan cinta adalah dua hal yang berurutan dengan hati, namun cinta dan gembira itu dapat dibuktikan secara indrawi. Ada beberapa rambu-rambu yang dapat digunakan sebagai alat penimbang kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini barang siapa mengaku cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi tidak mengikuti sunnahnya, berarti dia adalah apa teman-teman? Pembohong. Dan kedua, tanda para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seringnya membaca sholawat. Selain berfungsi sebagai penanda cinta sholawat kepada Rasulullah, juga merupakan tanaman yang buahnya adalah syafaat di surga nanti. Jika kita membaca sholawat, hanya yang kita harapkan yaitu dengan apa yang namanya selalu mendambakan syafaatnya dari Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, mungkin sekian saja yang bisa Bapak uraikan pada pertemuan pagi hari ini. Sebelum Bapak tutup, jika Bapak ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan kepada Allah mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.